Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran akidah akhlak. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sebagaimana kita ketahui bahwa para nabi dan rasul adalah manusia-manusia luar biasa, manusia-manusia istimewa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana mencapai hidup yang bahagia, bagaimana mencapai hidup yang mulia, dan bagaimana mencapai kehidupan yang terhormat baik di dunia maupun di akhirat, terhormat di bumi, terhormat juga di langit. Anak-anakku sekalian, mari kita awali dulu pelajaran kita dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi belajar kita dapat kita sebutkan. Yang pertama, kita dalam kesempatan ini akan belajar tentang sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Kita juga akan mengenal sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Juga ada dalil-dalil tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Adapun tujuan belajarnya adalah yang pertama, kita mengenal sifat wajib bagi Nabi dan Rasul untuk kemudian kita jadikan sebagai teladan, kita ikuti dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua juga kita mengenal sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul untuk kemudian sifat yang mustahil ini juga kita jauhi dan kita hindari ketika kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dan berikutnya adalah menerapkan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anakku sekalian, sebelum berlanjut, di sebelah kanan kalian di bawah ada tulisan subscribe yang berwarna merah. Bapak beri kesempatan bagi kalian untuk mengkliknya hingga berubah warnanya, tidak merah lagi. Oke, Bapak tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, untuk kamu yang sudah mengklik tulisan subscribe, Bapak ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan. Percaya dan meyakini akan adanya Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala beserta risalah dan ajaran ketauhidan yang dibawanya merupakan rukun iman yang keempat. Sebagaimana kita ketahui, rukun iman ada 6. Nah, yang keempatnya adalah beriman atau yakin dan percaya akan adanya Nabi dan Rasul dengan risalah yang dibawanya. Ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita kenal. Dan ini kalian wajib hafal, wajib kenal nama-namanya. Jangan sampai seorang pelajar muslim, pelajar Islam tidak tahu nama-nama Nabi dan Rasul. Mungkin kita pernah teringat ada sebuah lagu di zaman dulu. Ya, lagunya seperti ini. Kita nyanyi bareng-bareng, kita nyanyi bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatamul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Baik anak-anakku, pasti kalian hafal lagu ini. Itu adalah lagu tentang nama-nama 25 Nabi dan Rasulullah yang wajib kita kenal. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi berikutnya. Seluruh Nabi dan Rasul yang 25 tadi memiliki 4 sifat yang utama yang dikenal dengan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sifat-sifat itu yang bisa kita sebutkan, yang pertama adalah sifat siddiq. Seorang nabi dan rasul memiliki sifat
benar. Sidik artinya benar. Baik dalam perkataannya, perbuatannya maupun dalam pikiran dan hatinya, seorang rasul, seorang nabi Allah adalah benar. Tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Karena itu mustahil bagi para nabi dan rasulullah memiliki sifat kizib. Apa artinya kizib? Kizib adalah pendusta dan pembohong. Sebagai orang yang beriman kepada Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga nabi-nabi sebelumnya, maka kita wajib memiliki sifat sidik dalam diri kita, yaitu menjadi orang yang benar. Perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, dan hati kita benar, dan kita menjauhi sifat kizib atau menjadi pendusta dan pembohong. Kita hindari sifat kizib ini. Sifat yang kedua yang wajib dimiliki oleh seorang rasul, yang disebut dengan sifat wajib bagi rasul, adalah amanah. Rasul memiliki sifat amanah yang artinya sifat dapat dipercaya. Dan mustahil para nabi dan rasul itu memiliki sifat khianat atau tidak dapat dipercaya. Kalian tentu kenal dengan istilah amanah. Titipan. Ketika kita dititipi suatu, dititipi pembicaraan, dititipi salam, dititipi benda, dititipi barang, maka sebagai pelajar muslim, sebagai pelajar Islam, kita harus amanah, menjaga amanah itu dengan baik dan menyampaikan titipan atau amanah itu kepada yang berhak sesuai dengan amanahnya. Dan kita pun harus menghindari sifat khianat. Apa itu khianat? Artinya mengkhianati amanat. Kita dititipi salam, begitu ketemu orangnya kita tidak sampaikan salam dari kawan kita. Kita dititipi uang untuk disampaikan kepada si A, tapi ketika ketemu si A, uang itu tidak kita sampaikan. Demikian seterusnya. Sifat amanah harus menjadi bagian dari diri kita, yaitu kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh siapapun. Bisa dipercaya oleh orang tua, bisa dipercaya oleh kawan kita, bisa dipercaya oleh guru-guru kita. Anak-anakku sekalian, sifat wajib bagi Rasul yang ketiga adalah tabligh, yaitu sifat menyampaikan. Yakni mereka para Rasul dan Nabi Allah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah dan ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sedikit pun yang disembunyikan. Mereka sampaikan itu kepada umatnya. Mereka ajarkan risalah itu kepada kaumnya. Mereka ajarkan tentang tata cara sholat. Mereka ajarkan tata cara puasa. Mereka ajarkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya kepada umatnya, kepada kaumnya. Dan mustahil para nabi dan rasul itu memiliki sifat kitman, yakni menyembunyikan. Jadi ketika ada ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya, maka ajaran itu tidak sedikit pun yang disembunyikan oleh para nabi dan rasul. Semuanya disampaikan, semuanya diajarkan. Anak-anakku sekalian, kita lanjut pada sifat yang wajib bagi nabi dan rasul yang keempat, yaitu sifat fatonah. Fatonah artinya adalah cerdas dan mumpuni. Seorang nabi dan rasul dalam mengemban tugasnya, mengemban risalah berdakwah, mengajarkan akhlak dan tauhid, mengajarkan sopan santun dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka membutuhkan kecerdasan. Dan sudah pasti para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang cerdas. Karena mereka akan berhadapan dengan kaumnya yang memiliki watak-watak luar biasa. Dan mustahil para nabi dan rasul itu memiliki sifat baladah atau bodoh. Anakku sekalian, sebagai pelajar Islam, sebagai pelajar muslim, sebagai generasi penerus bangsa dan agama ini, kalian dididik, kalian diajarkan, kalian disekolahkan. Salah satunya adalah agar kalian memiliki sifat cerdas, menjadi anak yang pintar, menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang unggul. Dan kalian harus melatih kecerdasan itu, melatih otak kalian untuk berpikir, menghitung dan sebagainya,
melatih agar kalian benar-benar menjadi anak yang cerdas, anak-anak yang hebat, anak-anak yang unggul dan berprestasi. Dan jangan bertahan menjadi orang-orang yang bodoh. Kalian disekolahkan adalah untuk menjadi pintar, bukan untuk menjadi bodoh. Kebodohan akan menyebabkan kalian akan tergusur oleh zaman, tergusur oleh orang-orang yang pandai, tergusur oleh orang-orang yang pintar, tergusur oleh mereka yang bisa memiliki kecerdasan luar biasa. Dengan mengenal sifat wajib bagi Rasul yang bernama sifat fatonah ini, marilah kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita jadikan diri kita sebagai pelajar yang cerdas, pelajar yang unggul, pelajar yang berprestasi. Dan mari kita musuhi kebodohan. Jangan sampai kita sudah disekolahkan, sudah dididik oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, namun kita tetap bertahan menjadi orang yang bodoh. Salah satunya adalah dengan cara belajar yang rajin, membaca yang sering, latihan terus-menerus, belajar, dan belajar. Anak-anakku sekalian, itulah 4 sifat yang dimiliki oleh Rasul, oleh Nabi Allah, yaitu sifat siddiq, artinya benar, amanah, artinya dapat dipercaya, tabligh, artinya menyampaikan, dan fatonah, artinya cerdas. Kita sebagai pelajar Islam setidaknya memiliki 4 sifat itu. Harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita sudah mempelajari bahwa seorang Nabi dan Rasul, mereka kalau kita lihat sejarahnya, begitu berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Mereka para Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Mulia namanya di bumi dan di langit. Itu disebabkan salah satunya karena mereka memiliki sifat yang baik tadi. 4 sifat yang utama: siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan mereka juga tidak mengamalkan 4 sifat negatif dalam diri mereka. Mereka tidak pernah berdusta, mereka tidak pernah berkhianat, mereka tidak pernah menyembunyikan risalah kebaikan, dan mereka pun bukan orang-orang yang bodoh. Anak-anakku sekalian, oleh karena itu, sebagai pelajar muslim yang beriman, ini adalah pesan untuk kalian, untuk kita semua. Sebagai pelajar muslim yang beriman dan menjadi pengikut yang beriman, percaya kepada Nabi dan Rasulullah, maka sepatutnya kita juga memiliki sifat-sifat utama seperti yang dimiliki oleh Nabi dan Rasulullah. Agar apa? Agar hidup kita mulia di dunia, mulia di akhirat. Agar hidup kita mulia di bumi dan mulia di langit. Anak-anakku sekalian, demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Dan mudah-mudahan pelajaran kita pada kesempatan ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan sebagai ucapan penutup, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup juga dengan membaca doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.